Mengawali berita pertama, pemirsa, Muhammad Bikwanto dari Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia sekaligus akademisi UHAMKA dalam program Dialektika TV mau menegaskan bahwa aksesi pengendalian produk tembakau, yakni FCTC atau Framework Convention of Tobacco Control, dapat melindungi anak Indonesia dari bahaya rokok. Bikwanto juga menegaskan FCTC yang tidak akan mematikan industri rokok ataupun petani tembakau. Jadi kalau ditanya realitas, ya memang kita realitasnya adalah minoritas ya, termasuk negara yang tidak mengambil inisiatif untuk bagian dari FCTC ya. 183 negara sekarang ya. Terakhir tahun lalu itu adalah Malawi. Dan Malawi itu termasuk negara produsen tembakau terbesar di dunia. Jadi kalau ada orang bilang mitos aksesi FCTC itu akan merugikan petani, ya justru pada faktanya ya banyak negara-negara produsen tembakau itu justru aksesi terhadap FCTC, bahkan produksinya itu meningkat seperti Cina ya. Jadi memang realita yang ada di Indonesia ini seringkali memang ketika kita bicara pengendalian tembakau atau misalnya aksesi FCTC selalu dibenturkan dengan petani dan industri gitu ya. Dan ini erat kaitannya dengan upaya-upaya untuk membuat aksesi ini tidak terjadi gitu menurut saya. Jadi sangat memang disayangkan sekali gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau benturan tidak ada ya. Yang ada adalah tadi Butin juga sempat menyampaikan ya, ada aspek sosial dan aspek politik ya. Jadi saya duga memang karena saya menduga ada campur tangan, ada pengaruh industri ya sebenarnya terhadap kebijakan-kebijakan kesehatan kita. Dan ini bukan cuma pada sisi pengendalian tembakau sebenarnya ya. Jadi pengaruh industri itu memang agak signifikan dalam politik kita. Dan ingat, framework ini adalah keputusan politik sebenarnya ya. Jadi meskipun undang-undang tidak ada yang berbenturan, tapi ketika presiden tidak mau atau tidak punya willingness untuk tanda tangan, ya tidak terjadi gitu. Jadi memang ini banyak aspek-aspek yang menurut saya di luar dari aspek teknis, seperti perlindungan petani, tenaga kerja dan sebagainya, lebih ke arah politis yang mungkin di mana industri itu masih punya pengaruh yang kuat terhadap pembuat kebijakan atau pembuatan kebijakan kesehatan di Indonesia. Ya, jadi sebenarnya ini juga yang karena topik kita juga terkait dengan perlindungan anak ya. Justru sebenarnya kalau kita mau komitmen betul, perlindungan anak yang didahulukan. Jadi jangan dikorbankan gitu. Karena kan justru ketika kita gabung terhadap framework ini, kita menjadi bagian dari masyarakat dunia. Ini kan sebenarnya bagian dari masyarakat dunia yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Dan FCTC itu, Mas, FCTC itu adalah dibentuk karena kita paham bahwa masalah pengendalian tembakau itu cross border. Masalah cross border bukan terjadi di Indonesia, bukan hanya terjadi di Malaysia atau bukan hanya terjadi di Amerika, di semua negara, di hampir semua negara ya. Kenapa saya sebut cross border? Sekarang industri-industri di Indonesia saja sudah banyak yang milik asing. Investasi bisa di mana saja. Cross border lainnya adalah iklan. Iklan sekarang internet, kita bisa melihat iklan dan promosi dari konten negara manapun sekarang. Itulah kenapa komitmen FCTC itu penting. Gitu ya. Nah ini yang dulu melandasi kenapa FCTC dari tahun 93 diinisiasi ya. 96 sudah mulai muncul, 98 serius dibahas, baru 2003 diadopsi oleh WHO. Itu pun sudah masuk 160 negara tuh. Dari mulai diadopsi saja antusiasmenya luar biasa. 2003, sekarang kita 2024, bayangkan udah berapa belas tahun? 21 tahun berarti ya. 21 tahun. Kita mesti nunggu berapa lama lagi nih Pak Rapendi untuk bisa aksesi? Saya kurang tahu. Tapi sebenarnya komitmen pertama, komitmen pemerintah. Kita dari masyarakat sipil udah nggak kurang-kurangnya untuk mendorong hal tersebut sebenarnya.